Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para asatidzah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua iman, Islam dan kesehatannya. Sebelum kita memulai kembali apa yang sudah kita bahas melalui manzumah al-karimah, manzumah al-jazariyah, manzumah yang tidak terlalu banyak, hanya 100 lebih sedikit bait, 100 bait lebih sedikit, dikata 107 bait. Ya meskipun sedikit akan tapi ini menunjukkan bahwasanya si nazim, yang membuat manzumah ini, Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, begitu kuat sekali di dalam memberikan ilmu-ilmunya. Alhamdulillah sudah kita bahas dari pertemuan-pertemuan yang lalu makharijul huruf, sifatil huruf, kemudian juga babut tajwid. Setelah itu juga di situ beliau memberikan beberapa tambihat kepada kita selaku pembaca Al-Qur'an yang harus diperhatikan lebih banyak oleh kita sebagai pembaca Al-Qur'an. Jadi antaranya ada huruf-huruf contoh wal yatalattaf. Lamnya enggak boleh ditebalkan, wal yatalattaf, enggak, wal yatalattaf, wal yatalattaf, kemudian waladdallin, dan juga beberapa kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian juga beliau memberikan mulahadzat berupa dua huruf yang makhrajnya berdekatan, huruf dhad dan juga dha. Huruf dhad dan juga dha. Di bab dhad wa dha sudah kita terangkan ya. Ada beberapa kalimat yang harus menggunakan dhad, di mana kita harus menggunakan dha. Itu juga kita kembali kepada bahasa Arabnya. Jadi terkadang dha dan dhad itu ya mirip-mirip seperti itu. Dha yang ada alifnya, adapun dhad yang ada hurufiyahnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu, pada pekan yang lalu sudah kita bahas ma'rifatul waqfi wal ibtida. Pembahasan sebenarnya waqaf dan ibtida ini, waqaf berhenti, ibtida mulainya. Setelah waqaf ya pasti kita mulai. Jadi pembahasan waqaf dan ibtida ini sebenarnya di luar dari pembahasan tajwidul huruf, pembahasan pembenaran kita terhadap pembenaran kita terhadap huruf-huruf hijaiyah. Bagaimana mengucapkan huruf yang benar. Waqaf dan ibtida itu tidak ada hubungannya dengan tajwidu al-huruf. Melainkan waqaf dan ibtida dan juga bab-bab setelahnya ini yaitu tambahan dari beliau yang menyangkut juga pada hukum-hukum tajwid. Di antaranya waqaf dan ibtida, alhamdulillah pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas. Waqaf itu ada berapa, kemudian ada di waqaf ikhtiyari, kita bahas di waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari ada berapa yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan, seperti itu. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita memasuki bab baru yang berjudul Babul Maqtu'i wal Mausul. Babul Maqtu'i wal Mausul. Ini juga Babul Maqtu'i wal Mausul tidak ada kaitannya dengan tajwidul huruf, tidak ada kaitannya dengan pembenaran kita terhadap huruf-huruf hijaiyah. Babul Maqtu' wal Mausul itu merupakan
salah satu dari bab rasmil mushaf. Salah satu dari bab rasmi penulisan mushaf. Penulisan mushaf Utsmani. Jadi apa itu maqtu' dan apa itu mausul? Maqtu' itu dua kalimat yang ditulis secara terpisah. Maqtu', qata', dipotong. Jadi ada dua kalimat dan kalimat-kalimat itu kalimat yang pendek seperti itu. Bisa kita katakan huruf, bisa kita katakan huruf-huruf, akan tapi di sini tertulis kalimah. Kalimah allati fassala ba'daha 'ala ba'd. Dua kalimat yang terpisah satu sama lain. Contoh, Anda berikan contoh. Karena ini kan di laptop ya. Jadi ada maqtu' dan ada mausul. Nah, jadi Ustaz, kelihatan Ustaz ya? Al-maqtu' al-kalimah allati fassala ba'daha 'an ba'd fi khattil mushaf. Jadi maqtu' ini kalimah, suatu kalimat allati fassala ba'daha 'an ba'd, yang mana terpisah satu sama lainnya fi khattil mushaf, di dalam penulisan mushaf. Contohnya apa namanya? Fasal pemisah, perpisahan antara haitsu dengan ma. Haitsu ma. Jadi di dalam Al-Qur'an terkadang itu penulisannya seperti ini, haitsuma. Terkadang seperti ini, haitsuma. Dan ada yang terkadang seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan maqtu'. Haitsu ma. Haitsu sendiri, ma sendiri. Ini yang disebut dengan maqtu'. Jadi apa itu maqtu'? Kalimat yang dua kalimat yang penulisan di dalam mushafnya itu terpisah. Adapun mausul, al-kalimah allati wasala ba'daha bi ba'd fi khattil mushaf. Dua kalimat yang mana penulisan di dalam mushafnya itu tersambung. Penulisan di dalam mushafnya itu tersambung. Contohnya sambungan aina dengan ma. Nah, penulisannya seperti ini. Dan terkadang juga penulisannya aina ma. Terkadang penulisannya maqtu'. Adapun mausul, mausul seperti ini. Dua kalimat yang mana tadinya itu aina dengan ma, kemudian digabung aina ma. Nah, dalam penulisan jika antum menemui seperti ini, maka ini disebut dengan mausul. Baik. Pada pertemuan kali ini, bab maqtu' mausul ini agak panjang. Dan babul maqtu' mausul, jujur saja, ketika Ana menyetorkan ini agak sulit sekali memang. Pertama kali Ana hafal, itu sulit sekali karena di dalamnya itu ya terdapat beberapa kalimat-kalimat yang gharib sekali bagi Ana. Akan tetapi ya ketika antum murojaah gitu ya, murojaah terus menerus membaca, ya maka insya Allah itu sudah mantap. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas maqtu' dan juga mausul. Maqtu' dan juga mausul. Tadi maqtu' sudah kita jelaskan, kalimat di dalam mushaf itu penulisannya secara terpisah, maqtu'. Adapun mausul, dua kalimat yang penulisan mushafnya itu tersambung. Baik, sebelum kita bahas juga kenapa sih kita harus mengetahui atau mempelajari maqtu' dan mausul ini, ada beberapa faedah yang bisa kita petik ketika kita mempelajari babul maqtu' wal mausul di dalam manzumah al-Jazariyah ini. Pertama, kita bisa tahu bagaimana kita wakaf. Jadi ini ya, yang pertama ini sangat penting sekali. Ketika ada seorang syekh mempunyai murid, dan terkadang si syekh ini menguji kemampuan muridnya, dengan ya seperti ini. Contoh, misalkan aynama takunu yudrikumul maut. Aynama,
Seorang syekh menanyakan kepada murid, "Ainama?" Coba di maudhi ini, di tempat ini, bagaimana penjelasannya? Ainama, seperti itu. Ainama takunu yudrikumul maut. Maka seorang murid bisa mengetahui atau bisa menjabarkan pertanyaan syekh tersebut dengan mempelajari babul maqtu' dan mausul ini di dalam Manzumah al-Jazariyah. Itu faedah yang pertama. Kita bisa tahu bagaimana waqaf pada kalimat maqtu' dan mausul. Jika ada seorang syekh menanyakan kepada kita murid, maka ya kita bisa menjabarkannya. Bagaimana kita waqaf? Ain atau ainama misalkan. Ainama takunu yudrikumul maut. Kita waqafnya ain menjadi madlin atau ainama seperti itu. Nah, kita bisa mengetahui ketika kita sudah mempelajari maqtu' dan mausul insyaallah taala. Kemudian yang kedua, kitabatul mushaf. Kitabatu al-mushaf. Kita bisa mengetahui bagaimana penulisan mushaf. Tentunya mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Jadi itu dua faedah yang mendorong kita untuk kita selalu untuk pelajari babul maqtu' dan mausul ini. Kemudian beliau rahimahullah taala pada bait yang pertama beliau mengatakan wa'rif. Nah, ini kan ada, maka ketahuilah wa maqtu'in wa mausulin. Li maqtu'in wa mausulin. Ilmu maqtu' dan juga ilmu mausul. Apa itu maqtu'? Sudah kita jelaskan. Kalimat yang penulisannya di dalam mushaf itu terpisah, maqtu'. Dan mausul, dan juga mausul. Mausul dua kalimat yang penulisannya itu secara tersambung. Sudah kita jelaskan tadi, aina ma atau aina ma, seperti itu penulisannya. Wata, di sini beliau sebutkan juga wata. Sebenarnya ilmu rasmil mushaf yang ada di Manzumah al-Jazariyah ini terdiri dari dua subbab. Ilmu rasmil mushaf di dalam Manzumah al-Jazariyah ini, karena ilmu rasmil mushaf itu ilmu tersendiri sebenarnya. Akan tapi beliau rahimahullah taala menambahkan ilmu ini saking pentingnya yang harus diketahui oleh kita sebagai tullabu al-ilm. Di antaranya adalah yang pertama maqtu' mausul dan yang kedua adalah ta. Subbab yang pertama adalah maqtu' mausul yang akan kita pelajari sekarang. Yang kedua adalah ta, huruf ta. Apakah ditulis dengan mabsut yang tak biasa atau marbut, tak marbutah, seperti itu. Mana penulisan yang betul. Makanya beliau mengatakan wa'rif li maqtu'in wa mausulin. Wata, dan ketahuilah oleh antum wahai tullabul ilm ilmu maqtu' dan mausul. Wata, dan juga ta, dan juga huruf ta. Kapan dia ditulis dengan tak marbutah dan kapan dia ditulis dengan tak mabsutah. Contoh misalkan rahmah itu. Rahmah. Ketika kita waqafkan itu jelas berbeda. Ketika taknya mabsut, maka waqafnya rahmat. Maka waqafnya adalah rahmat. Jika taknya adalah marbutah, maka waqafnya bagaimana? Rahmah. Seperti itu. Rahmah. Jadi berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian beliau lanjutkan fil mushafil imami fima qad ata. Yang mana pembahasan ini sudah tertera atau yang akan kita bahas ini berada di mushaf al-imam. Mushaf imam. Maksud mushaf imam di sini adalah al-imam Utsman, ya. Imam Utsman. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya mushaf imam di sini adalah mushaf Utsman bin Affan itu saja, yang satu, atau ada juga yang mengatakan 5 mushaf yang disebar oleh Utsman bin Affan itu dari kelima negara. Ada Makkah, Madinah, Basrah, Syam, dan juga Kufah.
Ala kullin, maqtu' dan mausul ini ya bisa kita dapati di ilmu yang lain, dan juga ini penting sekali karena ya mushaf imam itu terbagi menjadi 5, ya harus kita ketahui. Wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fil mushafil imami fima qad ata, yang sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalam mushaf Imam Utsman. Baik ya ikhwah, asatidzah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita memulai, karena setelah bait ini beliau langsung memberikan ilmunya, Kalimat-kalimat mana saja yang harus dipotong, penulisannya itu maqtu', dan kalimat-kalimat mana saja yang penulisannya itu secara mausul. Setidaknya di dalam ini Muntahal Ghayah ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, dan perhatikan dengan baik. Yang pertama, sebelum kita mulai apa yang beliau sebutkan, di sini disebutkan yang perlu kita perhatikan ada tiga hal. Yang pertama, lafaz yang akan dibahas secara penulisannya. Lafaz Al-Quran yang akan dibahas secara penulisannya. Jadi, apa yang akan beliau bahas? Ini maqtu' atau mausul? Kalimat mana yang akan beliau bahas? Seperti itu. Itu yang pertama. Contohnya misalkan fima, alla, kemudian haitsuma, wa illam. Itu kalimat-kalimat mana saja yang akan beliau bahas. Kemudian yang kedua adalah kata kunci. Jadi kata kunci ini sangat penting sekali. Jadi terkadang beliau rahimahullah taala menyebutkan qat'u, atau kadang disebutkan iqta', faqta', gitu. Itu menunjukkan bahwasanya perintahnya itu harus potong. Dan terkadang juga nanti jika di situ tidak ada perintah, maka dia perintah tersebut mengikuti perintah sebelumnya. Karena ulangi lagi, jika ada suatu kalimat yang mana di situ tidak ada perintahnya, maka perintahnya itu mengikuti perintah sebelumnya. Adapun beliau menyebutkan kalimat wasal atau sil atau la tafsili, seperti itu. Kemudian juga kata kunci berikutnya ini mengenai tentang surah. Jadi penempatan kalimat tersebut. Misal khulful munafiqin. Di sini disebutkan khulful munafiqin. Nah, ini kan khilaf di surah Al-Munafiqun. Di situ ada khilaf. Penulisannya itu ada min ma, ya. Ini penjelasan tentang min dengan ma. Itu kata kunci surah itu juga sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, tempat lafaz tersebut ditemukan. Artinya setiap yang menjazam. Oh, ini yang Ana sebutkan tadi. Jadi tempat mana yang akan beliau misal di khulful munafiqin. Di surah Al-Munafiqun di situ ada khilaf di penulisan rasmi al-mushaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai apa yang beliau kaji, apa yang beliau tuangkan di dalam manzumahnya. Beliau rahimahullahu taala mengatakan faqta'. Nah, ini disebutkan faqta'. Maka penulisannya dengan maqtu'. Penulisannya dengan maqtu', terpisah. Penulisannya dengan terpisah. Di mana saja? Ada 10 tempat. Sini disebutkan ada 10 tempat. Baik, Ana sebutkan dulu baitnya. Akan langsung di tempat-tempatnya itu. 10 tempat mana saja?
Ana jabarkan. Faqta' bi'ashri. Maka potonglah kalimat faqta' bi'ashri kalimatin alla. Jadi penulisan allanya itu seperti ini. Ana ini kan lagi. Penulisannya seperti ini. An la, dipotong. An la. Jadi bukan alla, bukan alla. Contohnya bukan seperti ini. Sama ya. Ketika kita baca alla ini yang di atas alla dan juga di bawah itu sama saja cara kita membacanya. Cara kita membacanya itu sama persis. Alla dengan alla. Akan tetapi secara penulisannya berbeda. Yang pertama itu beliau rahimahullah taala mengatakan alla penulisannya seperti ini. Penulisannya harus dipotong. Di mana saja? Beliau akan menyebutkan. Faqta' bi 10 kalimatin alla. Ma'mal ja'a. Ma'mal ja'a. Yang pertama. Wala ilaha illa. Ini yang kedua. Wa ta'budu yasina. Ini yang ketiga. Jadi kalau antum biar ini ya, di manzumahnya itu antum ganti. Kalau ana biasanya gitu. Faqta' bi 10 kalimatin alla, ada 10 tempat. Di mana saja? Ana sebutkan. Faqta' bi 10 kalimatin alla ma'mal ja'a. Ini yang pertama. Ma'mal ja'a. Di garis bawahi. Wala ilaha illa. Wala ilaha illa. Wa ta'budu yasina. Ini yang ketiga. Wa ta'budu yasina. Thani hudala. Thani hudala. Afwan, thani huda. Thani huda. Gitu ya. Thani huda. Mana tadi? Ma'mal ja'a wala ilaha illa wa ta'budu yasina thani huda. Thani huda. La yusyrikna. Itu yang kelima. La yusyrikna. Sama ke sampingnya. Itu satu. La yusyrikna. Ini yang kelima. La yusyrik. Tusyrik. Ini yang keenam. Yadkhulan. Yang ketujuh. Yadkhulan ta'lu ala. Ini yang ke-8. Ta'lu ala. 8. Kemudian yang ke-9. Alla yaqulu. Alla yaqulu. Ini yang ke-9. Kemudian la aqula. Yang ke-10 pas ya. Faqta' bi 10 kalimatin alla. Potonglah 10 kalimat dari penulisan alla. Di mana saja? Beliau kan itu menyebutkan kata kunci. Beliau menyebutkan kata kuncinya saja. Beliau menyebutkan kata kunci seperti itu. Tadi yang pertama ma'mal ja'a wala ilaha illa wa ta'budu yasina thani huda la yusyrikna tusyrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula. Itu ada 10 tempat. Di mana saja? Baik, ana sebutkan ma'mal ja'a. Ma'mal ja'a. Ini di dalam surah At-Taubah, ayat 118. Di dalam surah At-Taubah ayat 118. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a. Nah, itu maksudnya. Ada kalimat malja'a. Malja'a, ya kan? Ma'malja'a. Ini maksudnya dalam surah At-Taubah. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ma'malja'a. Kemudian yang kedua, wala ilaha illa.
wa la ilaha illa. Ini di dalam surah Hud. Di dalam surah Hud ayat 14. Di dalam surah Hud ayat 14. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu. Wa alla ilaha illahu. Maka tempat-tempat 10 tempat ini penulisannya dengan an la. Kemudian yang ketiga wa ta'budu Yasin. Wa ta'budu, kalimat ta'budu yang di dalam surah Yasin. Di dalam surah Yasin ayat ke-60. Di wa an i'buduni hada la ta'budu syaitan di situ. Alla ta'budu syaitan. Alla. Nah, itu penulisannya dengan maqtu'. Kemudian tsani huda. Tsani huda. Maudhi' yang kedua, tsani, maudhi' yang kedua, karena maudhi' yang pertama itu di awal surah. Maudhi' yang pertama itu di awal surah. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Maudhi' yang keduanya ini. Alla ta'budu illallah. Ini berbicara tentang surah Nuh. Di dalam kisahnya Nuh. Di dalam kisahnya Nuh. Kemudian yang berikutnya yang kelima, la yusyrikna. Ini di dalam surah Al-Mumtahanah. Ya ayyuhan nabi, idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'an. Itu penulisannya dengan maqtu'. Kemudian berikutnya tusyrik. Itu dalam surah Al-Hajj. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a. Alla tusyrik bi syai'a. Kemudian yang ketujuh la yusyrikna tusyrik yadkhulan. Ini di dalam surah Al-Qalam. Insyaallah sudah hafal semua ini. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum. Alla itu. Alla yadkhulannaha al-yawma. Kemudian yang ke-8 yadkhulan ta'lu 'ala di dalam surah Ad-Dukhan. Di dalam surah Ad-Dukhan. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Di dalam surah Ad-Dukhan. Kemudian yang ke berapa? 8, 9. Yadkhulan ta'lu 'ala alla yaqulu. Alla yaqulu. Ini di dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf. Apa ini ayatnya? Sini. Alam yu'khadh 'alaihim mitsaq kitab alla yaqulu 'ala Allah illa al-haqqa wa darasu ma fihi. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah la aqula dalam surah Al-A'raf juga. Alla dalam kisahnya Musa ya. Di dalam kisahnya Musa. Alla aqula 'ala Allah illa al-haqqa qad ji'tukum. Baik, itu 10 kalimat yang penulisan Allahnya itu dengan maqtu', Maka selain 10 kalimat ini, jika antum temui di dalam Al-Qur'an selain 10 kalimat ini, maka penulisannya dengan mausul. Maka penulisannya dengan tersambung. Jadi selain 10 yang disebutkan tadi oleh Imam Ibnu Jazari, maka yang lainnya adalah mausul. Contoh, di dalam surah Ar-Rahman misalkan. Di dalam surah Ar-Rahman. Alla tatghaw fil mizan. Alla tatghaw fil mizan. Maka ini penulisannya ya mausul. Dikarenakan tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala di dalam manzumahnya. Makanya manzumah Ibnu Jazari ini sangat membantu sekali bagi talibul ilm. Baik, kalimat berikutnya imma. Ini kalimat imma. Imma birra'di. Imma birra'di. Jam berapa sekarang? Oh, masih lama ya. Baik. Imma birra'di. Bingung ini kita ini. Imma birra'di. Apa perintahnya ya? Seperti itu. Pertanyaannya, apa perintah dari imma birra'di? Kita bingung. Kita kembali kepada kata apa?
mulahadzat yang perhatian-perhatian yang sudah dijelaskan tadi di awal. Jika tidak ada kata kunci yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, maka kata kuncinya masih berlaku pada sebelumnya, pada kata kunci pada perintah sebelumnya. Perintah sebelumnya apa tadi? Maqtu'. Perintah sebelumnya adalah maqtu'. Maka imma birra'di ini, imma penulisan in dengan ma, itu penulisannya dengan maqtu', penulisannya dengan terpotong. Penulisannya dengan terpotong. Birra'di di dalam surah Ar-Ra'du faqat. Di dalam surah Ar-Ra'du saja. Di dalam ayat ke-40 surah Ar-Ra'du. Ayatnya wa imma nuriyannaka ba'd alladhina 'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Wa imma penulisannya seperti ini. Imma inma. Mana? Ayo. Nah, penulisannya seperti ini. Wa imma nuriyannaka. Soalnya sama saja. Kita membacanya sama saja dengan contoh misalkan yang in. Ya kan? Perhatikan wa imma yang ini dengan yang in. Sama saja kita membacanya wa imma nuriyannaka wa imma nuriyan. Akan tapi di dalam surah Ar-Ra'd itu penulisannya secara maqtu', secara terpisah. Baik. Selanjutnya imma birra'di. Di dalam surah Ar-Ra'd penulisan imma adalah maqtu'. Maka selain di surah Ar-Ra'd ini, di dalam surah Ar-Ra'd, selain surah Ar-Ra'd, maka penulisannya secara mausul. Penulisannya secara mausul. Baik. Wal maftuha sid. Wal maftuha sid. Apa maksud dari wal maftuha sil? Ini bingung juga ini. Wal maftuha sil. Wal maftuha sil. Maftuh. Jika tadi kan imma ya. Tadi kan imma. Nah, sekarang diganti wal maftuh. Hamzah yang semulanya itu kasrah diganti maftuh, diganti kasrah, diganti fathah, diganti ke fathah. Wal maftuh, fath. Yang semulanya imma diganti amma, seperti itu. Wal maftuh, maksud dari maftuh. Sil, maka itu di mausul semuanya. Semuanya itu dengan mausul. Amma itu mausul semuanya. Jadi enggak ada amma. Enggak ada. Semuanya amma dengan bertasydid. Pun juga nanti penentuan secara hukumnya ini berbeda ya. Penentuan secara hukumnya berbeda. Amma jika mausul itu ya apa namanya? Gunnah musyaddadah. Adapun ketika maqtu' maka hukumnya adalah mim mati bertemu dengan mim idgham mimi. Baik, kita lanjutkan. Imma birra'di wal maftuha sil. Wa ammanuhu iqta'u. Na'am. Wa ammanuhu iqta'u. Wa ammanuhu iqta'u. Penulisan an dengan ma. Ammanuhu iqta'u. An dengan ma. An kemudian ma. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan iqta'u. Penulisannya secara qata'. Penulisannya secara terpisah. Di mana amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Di dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf. Falamma atau amma nuhu anhu. Amma nuhu anhu. Sebentar, Ustaz, Anda mau minum.
Ayo, break dulu. Barangkali ada yang ngantuk. Hubung lah Kak Ustadz yang ngemil. Mumpung lah Ustadz yang ngupil. Nggak ada Ustadznya. Konsep tadi agak ini banget. Baik, penulisan an dengan ma. Bismillah. Kita mulai lagi. Penulisan an dengan ma. Seperti ini penulisannya. Maqtu', dipotong. Penulisannya terpotong. So, an dengan ma. Jadi bukan amma seperti contohnya misalkan seperti ini. Nah, bukan seperti ini. Yang di dalam surah Al-A'raf penulisannya adalah ammanuhu. Dibacanya sama akan tapi secara hukum nanti berbeda. Yang ini adalah hukumnya idgham mimi. Yang ini hukumnya adalah mim musyaddadah. Musyaddadah. Seperti itu. Jadi penentuan secara hukum juga nanti berbeda. Maka selain dari surah Al-A'raf, selain surah Al-A'raf tadi, karena beliau kunci ammanuhu iqta'u, itu harus penulisannya secara terpotong. Ammanuhu iqta'u. Maka selain dari surah Al-A'raf, maka penulisannya adalah mausul. Penulisannya secara tersambung. Amma, seperti itu. Ammanuhu iqta'u. Mimma malak rumin nisa. Mimma malak rumin nisa. Atau di dalam nuskhah yang lain, mimma birumin wan nisa. Mimma birumin wan nisa. Wallahu a'lam. Nuskhah yang benar adalah mimma birumin wan nisa. Akan tapi ada juga yang membenarkan mimma malak rumin nisa. Mimma malak rumin nisa. Ada juga mimma birumin wan nisa. Apa masalahnya? Di situ ada khilaf. Dikarenakan ya, surah An-Nisa panjang. Surah An-Nisa panjang. Kemudian surah Ar-Rum juga panjang. Ini ada dua surah soalnya. Ada di dua surah. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dua surah. Surah Ar-Rum birumin wan nisa. Dan juga surah An-Nisa. Kalimat minma itu banyak disebutkan di dalam dua surah tersebut. Cukup banyak disebutkan dan cukup berulang-ulang disebutkan kalimat minma tersebut. Makanya ada yang menambahkan mimma malak rumin nisa. Mimma kemudian diikat lagi, dikhususkan lagi yang ada kalimat malak. Yang ada kalimat malak. Yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 28, hal lakum mimma malakat. Mimma malakat. Jadi kalimat min dengan ma di dalam surah Ar-Rum ayat 28 itu penulisannya secara terpisah, secara terpotong. Dan juga di dalam surah An-Nisa, itu famimma malakat aymanukum. Famimma malakat. Syuf, semuanya ada kalimat malaknya. Makanya lebih enak mimma malak rumin. Ketika kita mensyarah, maka lebih enak mimma malak rumin nisa. Yang sudah terikat, yang sudah terpaid itu dengan malak. Dengan malak. Dalam surah Ar-Rum dan juga dalam surah An-Nisa. Karena banyak sekali. Surah Ar-Rum cukup panjang. An-Nisa juga panjang sekali. Dan yaitu berulang-ulang mimma ini. Kalimat mimma ini ditemukan di dalam surah An-Nisa itu agak banyak. Dalam surah Ar-Rum juga ada banyak. Makanya beliau ada inisiatif para qurra itu menambahkan mimma malak yang diikat juga dengan malak.
Ada. Selain itu maka penulisan mimma dengan terpisah. Mimma malak. Iqta'u. Ini perintahnya masih maqtu ya, karena berdasarkan perintah sebelumnya, yaitu iqta'u. Perintahnya adalah iqta'u mimma malak rumin nisa atau mimma birumin wan nisa. Selain dalam surah Ar-Rum dan juga An-Nisa yang terikat dengan malak, kalimat malak, maka penulisannya secara tersambung. Kemudian beliau melanjutkan khulful munafiqin. Khulfu al-munafiqin. Khulfu di sini maksudnya adalah khilaf. Di sini ada khilaf. Di dalam mushaf Utsman ada yang penulisannya itu secara tersambung dan ada penulisannya secara terpisah. Penulisannya ada yang tersambung dan ada yang terpisah. Kalau kita perhatikan di mushaf kita sekarang, maka penulisannya dengan maqtu'. Maka penulisannya secara terpisah. Kalau kita perhatikan di mushaf-mushaf sekarang. Memang nanti kita temui bila kita ada mushaf yang lain, gitu, mushaf Basrah atau mushaf Kufah, mushaf yang lainnya, itu terkadang, bukan terkadang, karena di situ ada khilaf. Ada khilaf. Penulisannya secara penulisannya. Dalam surah Al-Munafiqun, ayat ke-10, ayat wa anfiqu mimma razaqna. Mimma razaqna. Jadi ada yang ini apa? Minma dan ada juga mimma. Minma ada juga mimma. Khulful munafiqin. Kemudian amman assasa fussilatin nisa wa dhibhin haitsuma wa allamil maftuha kasru innam. Ini agak panjang, ini membutuhkan konsentrasi yang baik ini sebenarnya. Baik, Ustaz. Sampai di sini dulu karena Anda lihat di sini agak gini-gini semua ya. Baik. Dapat. Ada yang perlu ditanyakan, Ustaz? Sedikit-sedikit saja mungkin di dalam surah apa di dalam bab waktu mausul. Ana Ustaz. Silakan Ustaz Dwi. Halo. Halo, apa kabar? Halo, Ustaz Dwi, silakan. Halo juga. Ini Ustaz. Siapa? Fatur Rahman. Ustaz Fatur. Halo. Iya. Iya, halo. Ya Ustaz. Tentang mushaf Ustaz. Mushaf. Sekarang kan yang baru-baru nih Ustaz, yang baru-baru nih berbagai macam eksplorasi lah bisa dibilang. Betul. Dengan kemajuan teknologi itu Masya Allah saya lihat tadi malam mushaf anak saya tuh cukup ruwet tuh Ustaz. Jadi maksudnya terjemahan di samping sudah ada, terjemahan di bawah huruf Arabnya sudah ada, terus ada tulisan kapan dia wakaf, kapan dia ada tulisan henti, mulai gitu-gitu tuh. Ini di situnya sih tertulis Al-Quran hafalan gitu, cuman sepertinya akan lebih sulit maksudnya anak-anak tuh, karena dia harus mengingat warna, dia harus ingat-ingat banyak yang harus dia ingat yang terbaru Ustaz, yang betul. Itu bagaimana Ustaz, rekomendasinya apa sih? Nggak usah lah pakai yang biasa aja, yang polos, yang tanpa terjemah. Ini gimana Ustaz? Salah kabeh gitu. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Baik, Masya Allah Ustaz Dwi, barakallahu fiik Ustaz. Memang ya ketika menghafal itu ini salah satu tata cara menghafal juga yang menggunakan satu mushaf, mushaf. Jadi misal ketika ada seseorang dia menghafal dengan mushaf yang tadi Ustaz Dwi katakan dengan yang berwarna, kemudian di sini harus waqaf, di sini harus mulai, warna ini idgham, warna ini. Ya udah ingat-ingat itu pertama kali ngafal dia. Suatu kemudian ya dia yakbur, dia beranjak dewasa sehingga dia ya mushafnya ganti gitu. Mushafnya ganti. Dia khawatirkan ketika dia memurojaah pakai mushaf yang lain, ya ininya enggak kurang ini ya. Aduh kok
sulit banget ini murojaah. Terkadang seperti itu. Terkadang seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut ana, ya dengan apa ya, pendapat ana selama pengalaman ana. Jadi kalau mushaf yang tidak terlalu banyak warnanya, tidak terlalu ribet, tidak terlalu ruwet kata Ustaz Dwi tadi. Jadi mushaf yang standar saja, karena ya mushaf standar itu ya sudah bagus juga sebenarnya. Ya memang sih kalau anak kecil memang pengennya yang ada warnanya gitu, yang warna-warni. Akan tapi itu insya Allah tidak masalah. Ya, akan tapi ya dibarengi juga dengan mushaf yang normal gitu, mushaf yang standar, karena sangat banyak sekali mushaf yang standar. Lalu ketika dia beranjak dewasa juga ya dia tidak mungkin, ya bukan tidak mungkin sih, bisa sebagai kenangan saja. Karena ana juga sendiri, ana punya mushaf yang ya dulu ketika ana masih SMP, masih SD itu menghafal pakai mushaf terjemahan. Akan tapi itu ya ana rawat betul, karena itu mulai pertama kali ana menghafal. Mulai pertama kali ana menghafal. Iya, ana simpan dan terkadang ana baca sendiri gitu. Tapi itu bukan sebagai mushaf yang ana biasa untuk murojaah. Ana pakai mushaf yang lain. Kadang mushaf saku, kadang mushaf yang ada di aplikasi HP, ada mushaf yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi selamanya dia tidak menggunakan mushaf tersebut. Wallahu alam. Ya kalau menurut ana enggak apa-apa, yang penting hafal Al-Qur'an dulu, kemudian setelah dia beranjak dewasa, murojaahnya harus dikencangin. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dwi. Ustaz, jazakallahu khairan. Ya. Baik. Ada yang lain? Tanyakan. Aduh, afwan, ana belum ngirim ini ya, belum ngirim talqin. Surah Al-Insyiqaq. Sahih? Jadi insyaallah ya habis ini ana kirim insyaallah di grup talqin. Insyaallah masih jam 1:05 ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Gimana? Ya. File yang di laptop bisa di-share apa buat koleksi pribadi, Ustaz? Dan ini ana dapatkan dari Syekh ana, Syekh Abdul Qawi, akan tapi nanti coba ana tanyakan dulu apakah bisa di-share atau enggak. Insyaallah ana share. Masa pelit gitu? Enggak bakhil insyaallah terhadap ilmu, harus disebar sebanyak-banyaknya. Insyaallah Ustaz Adik. Jadi ini makanya PowerPoint nanti. Cuman ini ana lihat agak ruwet gitu. Agak ruwet banget, bener aja agak kurang rapih gitu. Karena ini kan orang Arab kurang rapih di dalam menempatkan sesuatu. Kecuali Syekhah itu mantap itu. Maksudnya rapih. Ini mungkin syekh laki-laki. Jadi agak ruwet. Baik. Ada lagi Ustaz? Insyaallah ana kirim talqin ini setelah ini. Nah, baik. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini ya. Nas'alullah التوفيق والسداد. نختتم لقاءنا بالدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. أستعفي منكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.